Di dunia ini, ada tempat-tempat yang menyimpan denyut nadi kuno bumi. Bukan sekadar hutan, tapi sebuah perpustakaan senyap yang mencatat semua yang pernah terjadi. Salah satunya terbentang di ujung timur Pulau Jawa, sebuah semenanjung yang menjorok ke Samudra Hindia, seolah menjadi benteng terakhir dari peradaban manusia. Namanya Alas Purwo. Dalam bahasa kuno namanya memiliki arti yang begitu dalam, hutan permulaan atau hutan pertama. Nama ini menyiratkan sebuah gagasan yang mengguncang, bahwa disinilah segalanya dimulai, di tanah inilah kehidupan pertama kali bersemi di Pulau Jawa. Dan mungkin di sini jugalah tempat segalanya akan kembali saat tiba waktunya. Bagi banyak orang, ini adalah taman nasional dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Namun, bagi penduduk sekitar dan mereka yang memahami sisi lainnya, Alas Purwo lebih dari itu. Mereka percaya saat kau melangkahkan kaki melewati gerbangnya yang tak kasat mata, kau tidak hanya masuk ke dalam sebuah hutan, kau masuk ke dalam sebuah dunia lain, sebuah dimensi di mana logika dan waktu berjalan dengan aturan yang berbeda. Mari kita dengarkan bersama dan rasakan apa yang bersemayam di baliknya. Alas Purwo bukanlah tujuan wisata biasa yang kau datangi untuk bersantai atau berfoto. Selama berabad-abad bahkan mungkin ribuan tahun, tempat ini telah menjadi mercusuar spiritual bagi para pencari. Mereka datang dari berbagai penjuru, menempuh perjalanan jauh, bukan untuk mencari keindahan pemandangan, tapi untuk mencari sesuatu yang jauh lebih esensial. Mereka mencari kekuatan batin, wangsit, petunjuk gaib, atau sekadar ingin menyatukan diri dengan energi purba yang diyakini berpusat dan berkumpul dengan dahsyat di sini. Sekarang dengarkan baik-baik, karena sebagian dari cerita ini masih menjadi misteri yang tak terpecahkan hingga hari ini. Menurut kepercayaan yang diwariskan turun-temurun, Alas Purwo adalah titik pertemuan utama, semacam alun-alun agung bagi makhluk-makhluk gaib dari seluruh Nusantara. Ia dianggap sebagai titik nol spiritual di tanah Jawa. Konon, setiap malam satu suro, para penjaga alam tak kasat mata dari berbagai penjuru berkumpul di sini untuk melaporkan dan menerima perintah, menjadikan hutan ini pusat pemerintahan dimensi mereka. Di tengah keheningan yang begitu pekat, para pertapa melakukan ritual mereka di goa-goa tersembunyi yang tersebar di seluruh penjuru hutan. Di dalam kegelapan goa istana Goa Mayangkara atau Goa Padepokan, mereka bersemedi mencari pencerahan dan kekuatan. Mereka percaya sepenuhnya bahwa hutan ini hidup. Hutan ini memiliki kesadaran. Ia bisa mendengar bisikan hatimu, merasakan niat yang kau bawa, dan merespons setiap langkah yang kau ambil. Bagi mereka yang datang dengan hati bersih, hutan akan menjadi sahabat. Namun bagi mereka yang berniat buruk atau sekadar sombong, hutan bisa menjadi labirin tanpa akhir. Kisah yang paling sering terdengar dari Alas Purwo adalah tentang orang-orang yang tersesat. Namun ini bukanlah kasus tersesat biasa di mana seseorang kehilangan arah. Ini adalah fenomena yang oleh masyarakat lokal disebut disembunyikan atau digulung. Mereka yang mengalaminya bercerita seolah hutan sedang bermain-main dengan mereka. Mereka bisa berjalan berjam-jam, mengikuti jalur yang mereka yakini benar. Namun pada akhirnya mereka hanya berputar-putar dan kembali ke titik awal yang sama. Kompas menjadi tak berguna, teknologi GPS kehilangan sinyal, dan rasa panik perlahan merayap, seiring dengan kesadaran bahwa mereka tidak lagi berjalan di dunia yang mereka kenal. Beberapa dari mereka yang berhasil kembali membawa cerita aneh yang sulit diterima akal sehat. Mereka mengaku mendengar suara keramaian yang riuh, seperti suasana di sebuah pasar tradisional yang ramai. Terdengar tawa, obrolan, dan kadang bahkan alunan musik gamelan gaib yang mendayu-dayu. Namun saat sumber suara itu dicari, yang mereka temukan hanyalah pepohonan rapat yang bisu dan keheningan yang mencekam. Konon mereka tanpa sadar telah melintasi batas dan memasuki pasar setan. Sebuah dimensi lain yang eksis secara paralel dengan hutan itu sendiri. Sebuah tempat di mana makhluk halus melakukan transaksi mereka. Ada pula kesaksian yang lebih personal dan mengerikan, suara panggilan. Banyak yang selamat menceritakan hal yang sama persis. Di tengah hutan yang sunyi, tiba-tiba nama mereka dipanggil dengan jelas. Suara itu terdengar sangat familiar, seolah milik ibu, ayah, atau teman dekat mereka.
Sebuah jebakan psikologis yang sangat halus dirancang untuk memancing mereka agar melangkah lebih jauh ke dalam hutan, mengikuti sumber suara itu menuju sebuah tempat di mana tak ada lagi jalan untuk kembali. Sebuah panggilan yang jika diikuti bisa menjadi tiket satu arah menuju keabadian di dalam alas Purwo. Di jantung alas Purwo, di pusat segala mitos dan legenda, ada sebuah pertanyaan yang lebih besar dari sekadar hantu atau penampakan sesaat. Kepercayaan lokal yang paling kuat menghubungkan hutan ini dengan keberadaan sebuah kerajaan gaib yang sangat megah. Sebuah istana tak kasat mata yang menjadi pusat pemerintahan bagi dunia lain. Kerajaan ini diyakini jauh lebih tua dari kerajaan mana pun yang pernah tercatat dalam sejarah manusia di tanah Jawa. Menurut keyakinan ini, hutan alas Purwo bukanlah istananya itu sendiri. Hutan ini adalah halamannya, pelataran depannya, sekaligus benteng alamiah yang sangat kuat untuk melindungi pusat kerajaan tersebut dari mata manusia biasa. Orang-orang yang disembunyikan dan tidak pernah kembali, mereka yang mengikuti suara panggilan atau tersesat di pasar gaib, konon telah dianggap layak dan diundang untuk masuk ke dalam kerajaan itu. Mereka telah menyeberangi sebuah batas suci yang tak seharusnya dilewati oleh manusia biasa, menjadi penghuni baru di dunia yang berbeda. Para penjaga hutan, penduduk lokal, dan peziarah yang sensitif seringkali merasakan perubahan atmosfer yang drastis di titik-titik tertentu di dalam hutan. Udara yang tadinya hangat tiba-tiba menjadi dingin dan lebih berat untuk dihirup. Suhu bisa menurun secara signifikan dalam sekejap. Dan yang paling sering dilaporkan adalah munculnya perasaan kuat bahwa mereka sedang diamati. Bukan oleh satu atau dua pasang mata, melainkan oleh ribuan mata tak terlihat dari balik setiap pohon dan semak belukar. Perasaan ini bukanlah rasa takut biasa yang membuat bulu kuduk berdiri, melainkan sebuah sensasi takjub dan gentar yang luar biasa, seolah mereka sedang berdiri tanpa daya di depan gerbang sebuah istana yang agung dan megah. Sampai hari ini, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Apakah alas Purwo hanyalah sebuah cagar alam dengan ekosistem yang unik dan medan yang sulit, di mana semua cerita mistis itu lahir dari imajinasi manusia yang secara naluriah takut akan keheningan, kegelapan, dan kesendirian di alam liar? Apakah suara gamelan itu hanya dengungan serangga malam dan perasaan diamati hanyalah paranoia yang dipicu oleh kelelahan? Atau apakah hutan ini memang sebuah selubung tipis yang memisahkan dunia kita dari dunia mereka? Sebuah tempat di mana hukum logika dan fisika manusia tidak lagi sepenuhnya berlaku dan energi kuno bumi masih berkuasa penuh tanpa terganggu oleh modernitas. Mungkin semua cerita itu hanya kebetulan belaka, atau mungkin sesuatu yang agung, kuno, dan tak terbayangkan memang masih menunggu, terjaga, dan mengamati di balik gelapnya malam alas Purwo. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol like dan bagikan video ini ke teman-temanmu. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya karena masih banyak sekali kisah dari dunia tak terlihat yang akan kita bahas bersama di episode-episode berikutnya.